Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah. Mengenal Injil Matius. Menghasilkan buah sesuai pertobatan. Matius 3 ayat 1-12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Coba tuliskan perubahan-perubahan dalam diri yang saudara atau orang-orang sekitar saudara rasakan. Mungkin saudara merasa sekarang menjadi lebih mudah memaafkan, lebih legowo, atau menjadi cepat pemarah, atau hal-hal positif dan negatif lainnya. Hidup yang kita jalani ini senantiasa berubah. Tanda dari kehidupan adalah perubahan. Bibit berubah menjadi tanaman, anak berubah menjadi dewasa, dan seterusnya. Dengan demikian, hidup kita dikelilingi oleh perubahan. Perubahan adalah kepastian yang tidak bisa ditahan atau ditolak. Bagaimana halnya dengan perubahan sikap, kebiasaan? Sejauh mana kita mengalami pertumbuhan dan mengalami perubahan menjadi lebih baik? Kita kerap lalai memperjuangkan perubahan ini. Kita seringkali menganggap perubahan ini terjadi otomatis seiring dengan kerajinan kita melakukan ritual-ritual keagamaan. Sementara melakukan perubahan dari hal negatif ke hal-hal yang positif adalah proses panjang, tidak mudah dan menyakitkan. Yohanes menegur keras orang Farisi dan Saduki yang memberi diri mereka dibaptis oleh Yohanes. Mengapa? Karena tindakan ritual ini tidak diikuti oleh tekad untuk berubah dalam sikap hidup mereka. Ritual baptis adalah simbol dari tekad untuk menyambut rahmat ilahi dalam hidup. Rahmat yang menerangi setiap sikap dan kelakuan kita yang jahat, tidak berkenan di hadapannya agar kita melangkah ke cara hidup baru dalam anugerahnya. Simbol air yang dipakai dalam ritual baptisan menggambarkan pembasuhan diri dari kotor menjadi bersih. Hal inilah yang dikritik oleh Yohanes dari hidup orang Farisi dan Saduki yang hendak memberi diri untuk dibaptis karena mereka menerima baptisan namun tetap hidup dalam dosa. Bagaimana dengan diri kita?
Setekun apa kita menghayati baptisan untuk bersungguh-sungguh menghidupi pertobatan itu? Pertobatan selalu menghasilkan perubahan, dan perubahan selalu berdampak pada kehidupan kita. Itu artinya perubahan juga dirasakan oleh sekeliling kita. Untuk sangatlah penting untuk peka, kritis untuk menyeleksi dan mempertimbangkan kata orang tentang saya. Sejauh mana itu dapat menjadi refleksi kita untuk terus bertumbuh dan berubah seiring dengan pertobatan kita. Meskipun kita pun perlu berhati-hati untuk tidak serta-merta menyerap apa kata orang tentang kita. Kritik Yohanes adalah otokritik bagi kita dengan kerendahan hati, melihat proses perubahan yang sedang kita perjuangkan dalam hidup ini. Diskusikan. 1. Hal-hal apa saja yang menjadi kesulitan terbesar saudara untuk mengalami perubahan menjadi lebih baik? 2. Upaya apa yang telah saudara lakukan sampai saat ini? 3. Tetapkan dan tuliskan satu hal, sikap, kebiasaan, tindakan kita yang hendak kita ubah dalam sebulan ini. Contoh, sebulan ini saya mau berubah untuk menjadi lebih sabar dan mengurangi kemarahan. Sampaikan kepada rekan saudara untuk didukung, didoakan, dan diingatkan. Doakanlah. Memohon hikmat Allah untuk hidup dalam semangat cinta agar dapat menghidupi perubahan seiring dengan pertobatan yang kita rasakan.